Suster Maria Matilda Lenders adalah pendiri Kongregasi Suster Fransiskana Santa Elizabeth. Dia wafat pada tanggal 4 November. Tanggal wafatnya dirayakan sebagai hari lahirnya di surga. Maka pada hari tanggal 4 itu adalah merupakan hari istimewa bagi Kongregasi kami FSI. Ia lahir di Nijmegen, negeri Belanda pada tanggal 21 Desember 1925 dari pasangan ayah bernama Adrianus Lenders dan ibunya bernama Gertrude Sayers. Dia diberi nama kecil Wilhelmina Lenders. Dia bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang baik, saleh, sangat beriman, dan karena itu mereka sangat dekat dalam hidup bergereja. Sifat Ibu Matilda Lenders ini, ia pemberani, bijaksana, dan sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya, khususnya orang miskin. Pada usia 24 tahun, Matilda Lenders masuk biara Alles voor Allen di Breda, negeri Belanda, dengan nama Suster Maria Matilda Lenders. Dia 31 tahun tinggal di biara Alles voor Allen. Kemudian Monsignor Hertz Stambe yang pada waktu itu uskup di negeri Belanda mencari orang yang mau membantu melayani di luar biara, di tembok biara, karena memang biara Alles voor Allen ini adalah biara sangat tertutup dan mereka melayani orang sakit hanya tinggal di sekitar biara itu. Maka pada waktu itu uskup datang kepada pemimpinnya untuk meminta siapa yang bersedia untuk melayani orang sakit. Dan kemudian pemimpinnya pada waktu itu Suster Alfonsin mengatakan, silahkan Bapak Uskup tanya kepada para suster saya, karena dia sendiri tidak mau, memang sangat berbeda cara kehidupan mereka. Maka ketika itu dipanggil semua suster yang ada di negeri Belanda, di Breda itu, maka Bapak Uskup bertanya, siapa yang bersedia? Dari sekian banyak para suster yang dipanggil dan dipertanyakan oleh Bapak Uskup, Matilda Lenders lah yang bersedia dengan satu itu, Matilda Lenders dengan anak kandung. Maka setelah dijelaskan semuanya dan kemudian ada surat serah terima ditandatangani bahwa dia tidak lagi tinggal di biara itu, maka pada tanggal 1 Agustus 1880 ia meninggalkan biara awal dan memulai Kongregasi Fransiskana Santa Elizabeth, memang satu kota dengan biara awalnya. Setelah selama 9 tahun dia menjadi pemimpin dalam kongregasi yang dia buka sendiri. Kemudian karena terganggu kesehatan beliau, ia mengundurkan diri. Matilda Lenders wafat pada tanggal 4 November 1894. Pada waktu itu beliau berumur 69 tahun. Matilda Lenders itu memiliki semangat lepas bebas dan pengosongan diri. Itu tampak dari kerelaannya untuk meninggalkan kemapanan dan kenyamanan biara Alles voor Allen dan saudara-saudara yang ada bersama dia. Matilda Lenders sendiri menekankan dan mengatakan, kehendak sendiri harus dikekang dengan kuat agar jiwa tumbuh dan kuat, sehingga mampu menghadapi segala tantangan maupun kesulitan dalam kehidupannya. Disinilah terlihat tadi semangat lepas bebasnya tadi dengan mati raganya yang kuat. Bagi Matilda Lenders, mati raga berarti terbuka pada karya roh dan hidup dalam bimbingan Tuhan. Baginya mati raga berarti terbuka pada karya roh
dan hidup dalam hadirat Tuhan. Maka oleh karena itu, hidup Matilda Lender tidak pernah lepas dari relasi dengan Tuhan. Kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi menjadi sumber kebijaksanaan dan keberanian baginya, yang membuatnya melayani dengan penuh kasih dan pengetahuan. Dalam segala hal, ia berani menanggung risiko, karena yakin Tuhan akan menyertai. Sebenarnya banyak sekali yang menarik dan hidup Matilda Lender. Tetapi yang sangat menarik adalah sikap bebas yang luar biasa. Ketaatannya pada kehendak Allah. Ketika dia memulai kongregasi baru itu, dia sudah berumur 55 tahun. Tentu kita bisa bayangkan, umur yang 55 tahun termasuk sudah tua sesungguhnya. Dia sudah rasa nyaman dalam biara alas Quran selama 31 tahun. Tetapi toh dia tidak takut dan yakin pada penyelenggaraan ilahi. Dia mau memulai tugas yang tak jelas sesungguhnya ada Allah bagi dia. Tetapi dia yakin Tuhan akan menjelaskan dan menuntunnya. Ini benar terjadi. Zaman sekarang justru membutuhkan semangat beliau itu. Sekurang-kurangnya dua hal yang sangat penting untuk kita ingat. Pertama, manusia zaman ini dengan kemajuan teknologi sangat cenderung mengikuti kemauan daging dan kesenangan diri. Bahkan tenggelam dengan kesibukan dan kenikmatan, maka orang bisa lupa pada kebutuhan spiritual yang sebenarnya sangat mendasar dalam hidup kita. Di tengah dunia seperti ini, Matilda Lender mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan roh di tengah hidup pikuk dunia ini dan melakukan kehendak Allah yang menuntut kita meninggalkan kehendak dan kesenangan pribadi. Zaman ini bisa membentuk orang menjadi individualis dan kurang memperhatikan orang lain, sibuk dengan diri sendiri, karena sudah bisa orang berkomunikasi dengan alat-alat yang HP apa segala macam, maka tidak perlu lagi hubungan dengan orang lain, seringkali seperti itu. Maka di tengah situasi yang demikian ini, Matilda Lender mengajak kita untuk tetap mengasah dan mempertajam kepedulian sosial dan memperhatikan pada orang lain, khususnya mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan. Harapan saya, kita semua suster FSK dan saudara yang mendengarkan kisah Ibu Matilda Lender ini belajar dari kehidupan Ibu Matilda Lender. Semoga semangat beliau yang telah diwariskan kita hidupi di dalam hati kita. Mari menggerakkan dunia dalam hidup dan karya perutusan kita masing-masing. Selamat pesta. Jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker dengan baik, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan air atau hand sanitizer. Terima kasih dan Tuhan memberkati.